satu, tapi bohong. Astagfirullahaladzim. Kamu yang bener, kamu bisa bener nggak? Kalau ini nggak bener, saya nggak akan lanjutin. Wanita ini difitnah hingga nekat ritual sumpah pocong. Jadi guys, ada nggak dari kalian yang pernah dengar tentang kisah Mbah Suti di Lembang? Jadi kejadian ini dialamin sama Rini beberapa tahun yang lalu ketika dia lagi mau ngerayain malam tahun baru. Jadi waktu itu teman-temannya nih ngajak staycation. Kita liburan yuk, kemana gitu. Sampai akhirnya diputusin lah, udah pergi ke kampung lu aja Rin yang ada di Bandung. Ya udah akhirnya semua setuju, berangkatlah tuh ke kampungnya Teh Rini. Jadi kampungnya itu ketika udah sampai rumahnya masih kayak kebun-kebun gitu, ada pohon singkong, terus di bawahnya sawah-sawah, dan nggak jauh dari situ ada sungai yang ada batu-batuannya. Teh Rini sama temen-temennya seneng banget dong, karena kan di Jakarta tuh udah sumpek nggak ngelihat hal-hal kayak gitu. Ya udah mereka ketemu sama bibinya tuh yang punya rumah, terus sampailah sore. Nah ketika sore tiba, Teh Rini tuh ngeliat, loh bibinya kemana ya, kok nggak ada? Ditanya sama orang rumah, oh bibi lagi di atas. Ya udah Teh Rini susulin deh ya. Nah memang Teh Rini tuh nggak nanya detail, sekalian pengen jalan-jalan nih maksudnya. Jalan dia itu sendiri, lewat jalan-jalan pintas, lewat sawah-sawah. Tapi nggak duga-duga nih, dia sampai di satu kebun teh yang luas banget. Dan di tengah-tengahnya itu ada 2 rumah. Loh, rumah siapa itu ya? Jadi rumahnya bangunannya ya kayak zaman-zaman dulu di Bandung gitu guys, kurang lebih kayak villa-villa zaman dulu. Sampai akhirnya si Rini celinguk nyari bibinya, dia ngeliat ada kayak orang lagi ngintip dari dalam rumah itu. Hingga nggak lama si perempuan itu keluar dari rumah, lalu ngajak ngobrol si Teh Rini. Sosok perempuan itu ngomong pakai bahasa Jawa yang kental. Kamu ini siapa ya? Kemudian Teh Rini balas tapi dengan numpang bertanya. Kebetulan saya lagi nyari bibi saya. Yang namanya kita sebut aja Bibi Lung. Oh, itu mah kerja sama saya. Kamu emang siapanya? Rini bilang kalau dia adalah keponakannya. Lalu si Rini diajak masuklah ke dalam rumah itu. Si Rini ngira, lo jangan-jangan bibi gue ada di dalam nih, kan kerja sama dia. Masuklah tuh Rini ke dalam rumah tersebut. Pas Rini masuk ke dalam, loh rumahnya kok berdebu kayak gini? Kok betah banget ya ibu-ibu ini tinggal di sini? Tapi dia belum ibu-ibu banget gitu loh. Yang Rini lihat umurnya sekitar 30-an lah mungkin. Nah, Rini duduk di situ posisinya. Tapi pas dia duduk, lah kok berdebu begini kursinya? Masalahnya ditunggu-tunggu-tunggu, kok si ibu tadi nggak muncul-muncul lagi? Padahal ini udah maghrib, udah mau malam. Sampai akhirnya karena nggak keluar-keluar juga nih bete nunggunya, Rini bilang, Bu izin pamit ya, Assalamualaikum. Nah pas Rini mau keluar, tiba-tiba di kupingnya dia dengar, Waalaikumsalam. Si Rini bingung dong, itu siapa? Padahal nggak ada tuh ibu-ibu yang tadi. Karena dia merinding, langsung lah tuh dia kabur ke rumah bibinya. Sesampai di rumah bibi, ternyata bibinya udah di rumah, dimarahin lah dia. Kamu ini maghrib-maghrib kemana sih kok keluyuran? Tapi bibinya nggak lanjut marah-marah. Dia bilang, udah kamu mandi dulu sana. Nah selesai mandi, di situ ditanyalah, Teteh tadi dari mana? Ya terus dia bilang, tadi Teteh tuh nyari bibi. Terus kata orang rumah, katanya di atas. Ya udah Teteh susulin lah ke atas. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi Teh Rini tadi ketemu sama satu orang, ibu-ibu kayak Jawa gitulah, yang ada di rumah di sekitar perkebunan. Si ibu-ibu cantik itu bilang, katanya Teh Rini tuh kerja sama dia. Si bibi bingung, sampai heran gitu loh. Hah? Bos siapa gitu? Sampai nanya 3 kali ke Teh Rini. Bahkan Teh Rini bilang dia masuk ke dalam rumah dan dia duduk tuh di kursinya yang memang ada perabotannya. Tapi bibinya bilang, lah kamu masuk itu kan rumah kosong, nggak ada yang huni. Mana ada perabotannya? Itu si Teh Rini sampai bilang, nggak mungkin orang tadi Teteh duduk di situ. Waduh, di situ bibinya sampai geleng-geleng, nggak mungkin banget dah ini pengakuan dari si Rini gitu. Karena orang-orang aja pada segen tuh kalau malam-malam, misalnya menjelang malam, lewat rumah itu. Bibi sempat menceritakan tuh tentang asal-usul dari rumah tersebut. Tapi nih, 2 temennya Teh Rini tuh kayak nggak percayaan. Zaman AI sekarang nih, mana ada setan? Nah, besokan harinya mereka pengen liburan tuh. Tapi ternyata 2 orang temennya itu pas dicari nih, kok nggak ada.
Ternyata pas Rini tanya ke Mamang, si 2 orang temennya itu penasaran nih pengen datang ke tempat yang si Rini kemarin itu datang. Si Mamang udah bilang jangan ke situ ngapain, tapi mereka bilang nggak mungkin lah Pak, masa ada setan. Nah akhirnya Rini nyusulin lah tuh ke sana. Dan pas di rumah itu dia kaget karena ternyata temennya lagi makan. Nah temennya yang nawarin, lo mau ikut makan juga nggak nih? Rini bingung lah, nih orang dapat makan dari siapa? Akhirnya temannya cerita, tadi ada ibu-ibu yang nawarin mereka masuk ke dalam dan ditawarin makan. Sampai akhirnya bibinya bingung, ini kok dikasih makan sama siapa? Ini kan rumah kosong, gak ada orang. Akhirnya mereka semua segera disuruh pulang ke rumah. Nah, bibinya berceritalah bahwa asal-usul dari rumah kosong tersebut. Dulu ada seseorang yang namanya itu Mbak Suti. Jadi dia itu merantau lah dari Jawa ke Tanah Sunda. Sering berjalan waktu, ternyata nih bisnis yang dilakukan oleh Mbak Suti ini berkembang dengan pesat. Udah bisnisnya berkembang dengan pesat, dia itu juga cantik dan ramah. Jadi mungkin orang-orang pada seneng lah nih kalau bisnis sama Mbak Suti. Cuman masalahnya, karena cantik nih pasti banyak dong yang deketin, apalagi kaya. Nah Mbak Suti di situ nolakin satu persatu tuh yang mendekat ke dia karena memang dirinya masih belum mau menikah. Tapi menurut Bibi Lung ini nolakinnya juga sopan, bukan yang kasar gitu. Bibi Lung yang awalnya kerja di perkebunan tuh, lama-kelamaan karena memang deket sama Mbak Suti, diangkatlah tuh. Mungkin kalau bahasa sekarang ajudannya kali ya. Sampai suatu waktu, jadi Mbak Suti ini bilang ke bibinya, kalau dia mulai sulit tidur lah karena sering lihat ada penampakan bayangan hitam. Bibinya tadi ini bilang, waduh coba aja buat istighfar, sholatnya makin dikencengin Mbak. Tapi bukannya malah normal, keluhan-keluhan itu malah makin menjadi-jadi. Misalnya di ranjangnya atau di kamarnya ditemuin ular sama ulet belatung. Dan satu momen inilah yang paling gak bisa dilupain sama bibinya Rini. Jadi nih di suatu malam Mbak Suti di kamarnya itu ngeliat kayak ada yang jatuh gitu loh. Gedebak, apaan tuh? Pas dilihat itu keranda. Keranda tapi lapisannya itu bukan yang hijau gitu guys. Masih kain jarik dan kerandanya itu dari bambu. Ya maklum ini kan tahun 80-an ya, desa juga mungkin listrik belum masuk. Nah pas keranda itu dibuka, ternyata Mbak Suti tuh ngeliat ada satu pocong, tapi mukanya muka dia. Pingsan lah di situ, sampai akhirnya Bibi Lung yang ngurusin tuh digeret-geret Mbak Suti, terus sampai ya dikasih segala macem lah, minuman yang anget-anget lah biar sadar kembali. Nah teror itu masih terus berlangsung sampai satu momen. Jadi tiba-tiba warga itu pada dateng lah marah-marah nih ke rumahnya Mbak Suti. Jadi dia itu difitnah lah, dibilang dia wanita penghibur, terus dia pakai pesugihan, bahkan sampai melihara tuyul. Bahkan dia ditantangin kalau kamu nggak takut, ya udah kamu sumpah pocong aja. Ya udah karena menurut Bibi Lung kan Mbak Suti nggak melakukan hal tersebut, ya udah lakuin aja sumpah pocong. Dilakukanlah sumpah pocong. Ketika sumpah pocong itu dilakukan, ya orang itu dilakukan layaknya seperti mayit, dimandikan, terus membaca bacaan-bacaan tertentu, lalu dibaringkan dan bersumpahlah gitu loh. Nah kalau misalnya berbohong, diyakini nih akan mendapat hukumannya. Ternyata setelah sumpah pocong itu, kejadian horor dialamin sama Mbak Suti itu makin parah. Jadi dia sering lihat sosok bayangan hitam itu dan keranda yang digotong sama si sosok-sosok bayangan hitam tersebut. Entah halusinasi, stres, kepikiran atau bagaimana, tapi Bibi Lung sih sendiri nggak ngeliat si bayangan hitam sama si keranda yang digotong itu. Dan dari situlah ketika kehidupan makin kacau, nggak lama Mbak Suti meninggal dunia. Nah mirisnya, jadi pemakaman itu sempat nggak didatengin tuh sama orang-orang dan diputuskan makamnya itu di kampungnya, jadi bukan di situ. Tapi karena memang udah terlanjur nih pengen ngadain tahlilan di rumahnya, ya udah bibinya ngadain dah tuh. Nah pas lagi tahlilan itulah mereka semua kaget kali di depan pintu. Si bibinya sendiri nih yang ngomong ke Teh Rini kalau dia ngeliat ada satu sosok pocong. Tapi pocongnya itu mukanya muka Suti. Nah cerita itu sebenarnya masih panjang banget, ada di podcast RJ5. Tapi gue bilang ini adalah salah satu versi nih dari cerita rakyat yang berkembang. Dimana versi ini dari Teh Rini mengenai kisah sumpah pocong Mbak Suti.
Gimana? Kalian punya versi yang lain apa enggak?